Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Aifi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang DDoS, Distributed Denial of Service. Di sini ada penjelasannya. Denial of Service merupakan jenis serangan terhadap server pada suatu jaringan dengan metode menghabiskan resource yang dimiliki server sampai server tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya untuk memberikan akses layanannya. Dan ada beberapa cara yang biasanya dilakukan attacker, yaitu yang pertama dengan cara membanjiri traffic dengan banyak data sehingga data dari host yang terdaftar tidak dapat masuk ke dalam sistem. Yang kedua, dengan cara membanjiri traffic dengan banyaknya request terhadap server sehingga request dari host yang terdaftar tidak dapat dilayani oleh server. Yang ketiga, mengganggu komunikasi antara server dengan host yang terdaftar dengan berbagai cara, seperti salah satunya bisa dengan mengubah informasi konfigurasi sistem. Lalu, DDoS (Distributed Denial of Service) merupakan jenis serangan DOS yang menggunakan banyak host sekaligus untuk menyerang satu server sehingga dapat mengakibatkan server tidak dapat berfungsi bagi klien. Lalu yang ketiga, packet sniffing. Packet sniffing merupakan teknik pencurian data dengan cara memonitoring dan menganalisis setiap paket data yang ditransmisikan dari klien ke server. Biasanya attacker melakukan serangan ini menggunakan tools Wireshark dan Netcat untuk mencuri password dan pengambilan data-data penting lainnya. Berikut merupakan tahap-tahap cara bekerja packet sniffing. Yang pertama, collecting merupakan interface yang digunakan menjadi promises code dan kemudian mengelompokkan paket data yang lewat melalui jaringan dalam bentuk raw binary. Yang kedua, conversion mengkonversikan data binary ke dalam data yang mudah dibaca atau dipahami. Yang ketiga, analisis. Setelah itu, data diklasifikasikan ke dalam blok protokol sesuai dengan sumber data tersebut. Yang keempat, pencurian data. Setelah data diklasifikasikan, maka attacker dapat mencuri datanya. Lalu yang keempat adalah DNS positioning. DNS positioning merupakan jenis serangan dengan cara memberikan informasi IP address yang palsu untuk mengalihkan trafik pada paket data dari tujuan yang sebenarnya. Biasanya cara ini tidak dipakai attacker untuk menyerang situs-situs e-commerce dan banking. Attacker juga dapat membuat server palsu yang memiliki tampilan yang sama dengan situs yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya digital certificate untuk mengamankan agar server palsu tidak dapat dibedakan dengan server yang asli yang memiliki digital certificate. Solusi jangka panjang untuk meracuni cache DNS adalah DNSSEC. DNSSEC akan menggunakan organisasi untuk mendatangi catatan DNS. Mereka menggunakan kriptografi kunci publik, memastikan bahwa komputer Anda akan mengetahui apakah catatan DNS harus dipercaya atau apakah sudah diracuni dan dialihkan ke lokasi yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvian Firdaus Nurhutrisno. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Trojan Horse. Trojan Horse merupakan salah satu jenis malicious software atau malware yang dapat merusak sebuah sistem. Trojan ini dapat digunakan untuk memperoleh informasi dari target seperti password, sistem login, dan lain-lain. Trojan merupakan software yang berbeda dengan virus atau worm. Trojan ini bersifatnya stealth dalam beroperasi dan seolah-olah seperti program biasa
yang tidak mencurigakan, dan Trojan juga bisa dikendalikan oleh komputer lain atau dari hacker. Ada beberapa jenis Trojan, dan 3 diantaranya yaitu pencuri password. Trojan ini dapat mencuri password yang disimpan di dalam sistem dengan cara membuat tampilan seolah-olah tampilan login dengan menunggu host memasukkan passwordnya, dan saat login kemudian password tersebut akan dikirim ke attacker. Yang kedua ada keylogger. Jenis Trojan akan merekam semua yang diketik oleh host dan mengirimkannya ke attacker. Ada RAT, Remote Administration Tools. Jenis Trojan ini mampu mengambil alih kontrol secara penuh terhadap sistem dan dapat melakukan apapun yang attacker mau dari jarak jauh, seperti memformat hard disk, mengedit, dan menghapus data, dan lain-lain. Lalu kita ada SQL injection. SQL injection adalah sebuah teknik serangan yang memanfaatkan celah keamanan di mana website mengizinkan user untuk menginput data tetapi tanpa adanya filter terhadap malicious karakter, sehingga attacker bisa mendapatkan akses ke dalam base data sebuah aplikasi. Inputan tersebut biasanya dimasukkan ke dalam bagian-bagian tertentu pada website yang berhubungan dengan database. Attacker biasanya memasukkan data link yang mengarahkan korban menuju website yang digunakan attacker untuk mengambil informasi atau data pribadi dari korban. Lalu ada keamanan data dan media. Pada keamanan ini, penyerangan akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Biasanya penyerangan akan menyisipkan virus pada komputer target melalui attachment pada email. Cara lainnya adalah dengan memasang backdoor atau Trojan horse pada sistem target. Tujuannya untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi berupa password administrator. Password tersebut nantinya digunakan untuk masuk pada account administrator. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keamanan dari pihak luar. Memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang yang berpengaruh memilih hak akses merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seseorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem yang menjadi targetnya. Hal ini biasa disebut social engineering. Social engineering merupakan tingkatan tertinggi dalam dunia hacking maupun cracking. Biasanya orang yang melakukan social engineering akan menyamar sebagai orang yang memakai sistem dan lupa password, sehingga akan meminta kepada orang yang memiliki hak akses pada sistem untuk mengubah atau mengganti password yang akan digunakan untuk memasuki sistem tersebut. Sistem operasi mempunyai 2 tugas, yaitu interception atau pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Interruption yaitu penyerang telah dapat menguasai sistem tetapi tidak keseluruhan. Admin asli masih bisa login. Fabrication yaitu penyerangan dalam menyisipkan objek palsu dalam sistem target. Modification biasanya merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Ini merupakan cara-cara yang dilakukan oleh penyerang. Kemungkinannya. Keamanan dalam operasi merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Dengan demikian, sistem tersebut dapat berjalan baik menjadi normal kembali. Biasanya para penyerang akan menghapus seluruh log yang tertinggal pada sistem target log cleaning setelah melakukan serangan. Sistem operasi mempunyai 2 tugas, yaitu pengolahan seluruh sumber daya sistem komputer, mengolah seluruh data yang terdapat pada sistem komputer, sistem operasi sebagai penyedia layanan, sebagai extended virtual machine. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.